Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta program Mufid Islamic Academy, kita berjumpa kembali pada pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid, dan sudah hadir bersama kita Ustadz Muflis Safitra hafizahullah ta'ala. Mungkin langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy. Pada hari ini kita akan masuk dalam bab 4, yaitu adab berteman, yang kita baca dari kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Silakan. Bab keempat, adab berteman. Poin ke-21, jauhi teman yang buruk. Adab yang buruk itu menular, karena perangai manusia bisa berubah dan watak seseorang banyak mencuri dari orang lain. Manusia itu ibarat segerombolan burung yang tercipta dengan berbagai kemiripan satu sama lain. Karena itu, jauhi teman-teman yang menularkan adab yang buruk, karena itu adalah kehancuran, sementara mencegah lebih mudah daripada mengobati. Pilihlah teman-teman yang membantumu dalam mencari ilmu, mendekatkanmu kepada Rabb-mu dan selaras dalam visi misi yang mulia. Klasifikasikan pertemananmu dengan kriteria yang detail. Di antaranya, 1. Pertemanan karena saling memberi manfaat. 2. Pertemanan karena kesenangan. Dan 3. Pertemanan karena kebaikan. Pertemanan pertama dan kedua akan putus jika faktor pengikatnya, yaitu manfaat dan kesenangan, hilang. Adapun pertemanan model ketiga patut dijunjung, karena motif pertemanannya adalah saling percaya dalam memberikan kebaikan satu sama lain. Pertemanan karena kebaikan adalah mata uang langka yang sulit diperoleh. Salah satu ucapan paling berharga dari Hisham bin Abdul Malik, beliau wafat tahun 125 Hijriah, adalah, "Tidak satupun kelezatan dunia yang tersisa selain seorang saudara yang antara aku dan dia tidak saling berhitung perbekalan atau biaya untuk saling menjaga satu sama lain." Seorang penuntut ilmu dituntut untuk berteman dengan teman-teman yang bisa mendatangkan kebaikan. Sebagai konsekuensinya, seorang penuntut ilmu harus menjauhi teman-teman yang mendatangkan keburukan. Alasannya adalah karena adab yang buruk itu menular. Karena perangai manusia bisa berubah. Watak seseorang itu banyak mencuri dalam tanda kutip dari orang lain. Manusia itu ibarat segerombolan burung yang tercipta dengan berbagai kemiripan satu sama yang lain. Karena itu jauhi teman-teman yang sekiranya akan menularkan adab-adab yang buruk. Karena khawatirnya dia akan membawa keburukan kepada kita. Sementara kalau terlanjur berteman, akan susah untuk memutus. Sebagaimana perkataan Syekh Bakar bin Abi Zaid di sini, mencegah itu lebih baik, lebih mudah daripada mengobati. Kita sebagai penuntut ilmu harus pilih-pilih mana pertemanan yang saling memberi manfaat, mana pertemanan yang karena kesenangan, dan mana pertemanan karena kebaikan. Contoh, ada teman yang hobinya adalah makan-makan. Kayaknya kita kalau sama dia selalu dapat manfaat, entah kita traktir dia atau dia traktir kita. Maka pertemanan yang seperti ini nanti akan hilang dengan seiring hilangnya kegiatan makan-makan. Adapun sahabat karena kesenangan, misalnya karena hobi yang sama. Misalnya sama-sama suka sepedaan, sama-sama suka ngobrol soal bola misalnya. Manakala sudah malas main sepeda, manakala sudah tidak hobi lagi soal bola, akhirnya pertemanan itu pun berakhir. Pertemanan yang pertama dan yang kedua ini
silakan bila kita ingin menjalinnya dengan sebagian orang, tapi saya kira tidak perlu terlalu dekat. Karena pada dasarnya pertemanan karena hobi, karena hal-hal yang sifatnya duniawi itu adalah pertemanan yang bukan pertemanan hakiki. Pertemanan yang hakiki itu adalah pertemanan karena agama. Yaitu pertemanan model yang ketiga. Di mana satu sama yang lain saling mempercayai bahwa temannya ini bisa mendatangkan kebaikan. Khususnya kebaikan dalam agama dan akhiratnya. Salah satu ucapan yang paling berharga dari Hisham bin Abdul Malik, "Ma baqiya min ladzatid dunya syai'un illa akhun arfa'u ma'unat at-tahaffudhi baini wa bainah." Tidak ada kenikmatan atau kelezatan dunia yang tersisa kecuali aku dan seseorang yang menjadi saudaraku, di mana aku dan dia tidak pernah saling hitung-hitungan untuk mengeluarkan biaya dalam kami saling menjaga pertemanan. Sebagai tambahan sedikit, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, "Ar-rajulu ala dini khalili." Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu bisa dilihat dari siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka Nabi SAW memberikan arahan, hendaknya setiap dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang baik, yang agamanya baik, insya Allah agama kita pun akan ikut baik. Dan bila kita berteman dengan orang-orang yang membawa keburukan pada agama, maka niscaya kita pun akan menjauh dari agama kita akan rusak. Ya. Bahkan waliya'udzubillah, bisa jadi kita meninggalkan agama kita itu demi sebuah pertemanan atau hubungan duniawi dengan seseorang. Kita jeda dulu. Baik, pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tips ngajak istri belajar agama. Ajak ke kajian asatidzah yang komitmen dengan sunnah, tapi penyampaiannya tetap asyik dan seru untuk orang yang baru mau coba ngaji. Ajak istri ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan waktu pulang langsung bisa diterapkan. Coba cari teman lamanya yang sudah lebih dulu ngaji, seperti teman kecil, teman gaul, teman SMA, lalu hubungkan ke dia. Minta mereka untuk ngajak istri kita. Minta ustadz atau ikhwan yang punya istri yang ramah, agar ngajak istri teman-teman, kenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama, supaya kekajian lebih asyik dan menyenangkan. Rangkaikan agenda kajian dengan jalan-jalan, makan bareng, quality time, family time, sebelum atau sesudah kajian. Bilang sama dia, aku ajak kamu ke kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang. Terakhir, doakan dia. Jangan pernah mengeluhkan tentang istri kita yang belum ngaji atau kenal agama, jika doa pun belum pernah kita panjatkan untuknya. Tips ngajak suami yang belum belajar agama. Pertama, coba ajak kajian ke ustadz-ustadz yang komitmen dengan sunnah, tapi penyampaiannya tetap asyik dan seru untuk orang yang baru mau coba belajar agama, supaya dia mau datang lagi di pertemuan berikutnya. Kedua, coba ajak suami ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan sepulang kajian bisa langsung diterapkan. Tujuannya untuk mengubah mindsetnya bahwa belajar agama itu ya begitu-begitu saja. Ketiga, cari teman lamanya yang sudah lebih dulu ikut kajian, entah teman kecil, teman gaul, teman SMA, lalu hubungkan ke suami, supaya suami itu mau diajak baik seperti teman-temannya. Dan kalau dia sudah punya teman di kajian, berikutnya mungkin tidak akan terlalu susah mengajaknya. Karena di kajian nanti dia bisa belajar agama sambil ketemu teman lama. Minta ustadz atau ikhwan yang ramah, tapi kontak mereka lewat istrinya saja. Agar bisa mengajak suami berkenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama, supaya suami merasa bahwa di kajian dia tidak sendirian. Rangkaikan kajian dengan agenda jalan-jalan, makan bareng, quality time, family time, baik sebelum maupun sesudah kajian, agar perjalanan ke majelis ilmu jadi asyik dan menyenangkan. Keenam, sentuh dia tepat di hatinya dengan mengatakan, aku ajak kamu ke kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang.
Terakhir yang ketujuh, doakan dia. Jangan pernah banyak mengeluhkan tentang suami. Jika ternyata doa dari istri pun belum pernah ada untuknya. Karena sesungguhnya hidayah itu bisa didapatkannya dengan kita mendoakannya. Teman-teman, kita kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustadz, Ana ada pertanyaan Ustadz. Kita dulu waktu belum tahu agama, belum belajar agama itu kan kita punya teman-teman yang bisa dibilang masih awam, yang dengan berbagai macam karakter gitu ya. Ada yang nakal, ada yang biasa saja gitu. Nah terus ketika kita sudah hijrah, sudah belajar agama, kita sudah merasa nggak, ini bukan gaya saya lagi nih begitu. Nah itu apa yang harus kita lakukan Ustadz kalau misalnya kita masih berkawan dengan mereka atau suatu saat bertemu dengan mereka begitu? Pertama, ada ungkapan para ulama, maka lillahi yabqa. Sesuatu bila itu diniatkan untuk Allah, maka dia akan langgeng. Kalau kita belajar karena Allah, maka kegiatan belajar itu akan langgeng, terus akan kita kerjakan. Kalau kita punya pergaulan itu karena Allah, maka satu-satunya yang bisa memisahkan adalah manakala satu dari kita sudah meninggalkan agama. Selama masih dekat dengan agama, maka kita pun dengan dia akan terus akan langgeng dari sisi pertemanan, hubungan yang dekat. Adapun teman-teman yang kita dahulu berkawan dengan mereka seperti karena faktor kesamaan sekolah, kesamaan kuliah, maka ini bukan karena Allah. Maka saya yakin lepas dari kuliah, lulus, pasti kita akan saling melupakan. Ya tidak? Intinya kalau kita ketemu dengan teman lama, dalam posisi kita ini sudah belajar agama, sudah hijrah, maka ada dua kemungkinan. Teman lama itu sama-sama hijrah atau belum. Bila sama-sama hijrah, maka ini ibarat ketemu mutiara dalam selokan. Yaitu sesuatu yang sangat berharga untuk kita jaga. Ketemu dengan teman lama yang seperti itu, harus menampakkan kegembiraan. Ih, Masya Allah, kamu udah berubah. Kamu juga, iya sama. Gitu. Kita dulu begajulannya sama-sama. Gitu. Ada dulu ikhwan. Dulunya pembunuh bayaran. Waktu sholat di salah satu masjid, mau merapatkan saf dengan teman sesama pembunuh bayaran. Ya dia cerita kan, Ustadz saya ketemu dengan teman saya Ustadz gini-gini. Kami dulu sama-sama pernah bungkus orang, kami buang di hutan. Itu sesuatu yang sangat berharga untuk kita bisa saling menjaga ke depannya. Saling mencintai karena Allah. Kemungkinan yang kedua, teman itu belum seperti kita. Belum hijrah, belum mengenal agama, ibaratnya belum ganti casing. Ya, dia masih pakai topi lidah atau topi dibalik, kita udah pakai peci. Dia masih pakai baju gaul, kita udah pakai baju koko atau gamis. Jangan sekali-kali menampakkan bahwa kita merasa lebih dari dirinya. Tunjukkan bahwa setelah kita belajar agama, justru kita semakin baik secara kepribadian. Maka setelah salam, Masya Allah, Assalamualaikum. Alif tinggal di mana sekarang? Oh, kerja apa? Apa aktivitasnya? Oh, Masya Allah. Anaknya berapa? Oh, Masya Allah. Berapa nomor teleponnya? Siapa tahu nanti kita bisa makan-makan. Nggak usah dulu ngajak-ngajak, pengajian. Nanti orang kan biasanya kalau awam diajak-ajak pengajian baru pertama kali itu kayak ketemu misionaris apa gitu kan. Tukar nomor telepon, nanti kapan kita ketemu makan-makan gitu. Ya. Saya ingat banget pernah ketemu di mall, bawa istri, ketemu sama temen yang dia juga bawa istri. Dari jauh yakin ini si Fulan nih, ya kan? Ternyata benar semakin mendekat si Fulan gitu.
Meskipun dia masih dalam casing orang awam, langsung tak peluk. Padahal kami dulu SMA nggak terlalu akrab. Tapi kayak teman akrab ketemu lama. Masya Allah si Fulan, tak peluk. Tuh, peluk-peluk, tepuk-tepuk punggungnya gitu. Ya ampun, ketemu nggak lama banget, udah ketemu belasan tahun gitu. Sebenarnya kami nggak punya hubungan khusus waktu SMA dulu, nggak, bukan teman akrab yang kemana-mana. Terus, oh ini siapa, ini istrinya? Langsung bilang sama istri, ini kalian, ini istri saya. Nah, istri kita juga langsung, Mbak, Assalamualaikum, cipika-cipiki. Meskipun dia tampilannya ya jilbab-jilbab pendek aja dengan celana gitu kan. Sehingga merasa, oh meskipun sudah begini tampilannya, tapi sama kita orang awam nggak ini ya, nggak kaku gitu, akrab. Harusnya sih seperti itu. Sebagian orang ada yang kalau ketemu dengan teman lamanya, dari mana? Oh, ingat mati lo bro, masih gini-gini aja, kapan tobatnya? Gitu. Orang jadi risih. Ya, ikutlah pengajian kita di sini. Kita nih tiba-tiba berdakwah gitu kan. Orang lama nggak ketemu, ujuk-ujuk pas ketemu langsung didakwahi, itu mungkin akan risih. Mendingan seperti tadi, ajak makan, ketemu dan lain-lain. Kalau nanti dia bertanya, baru kita memberikan jawaban, membuka jalan, mengajak gitu. Supaya orang juga tidak merasa diintimidasi atau tidak merasa disudutkan atau direndahkan karena semata-mata masih casing orang awam. Iya Ustaz, Ana mau tanya satu lagi Ustaz. Bagaimana kalau kita setelah hijrah tapi lingkungan kita masih rata-rata orang awam, mungkin lingkungan pekerjaan kita, mungkin keluarga kita, atau kita tinggal di satu kos-kosan atau asrama atau apalah, yang kita masih belum bisa untuk pindah dari situ. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Ada dua kemungkinan, manakala kita sudah hijrah tapi komunitasnya masih seperti itu. Kemungkinan pertama adalah kita bisa mewarnai dengan gaya kita yang akrab gitu. Ini. Jadi gaya kita sehari-hari bisa blend dengan mereka. Ya kan? Orang bilang ada bondingnya. Maka manfaatkan kesempatan itu untuk mendakwahi mereka. Jangan kita malah terwarnai oleh mereka. Ya. Mereka nonton, kita ikut nonton. Misalnya di kos-kosan. Ya. Kita pulang dari masjid, sini mampir dulu. Ngapain pada nonton? Ikutan nonton di situ. Kemungkinan kedua adalah kita tipikal yang tidak bisa mewarnai. Kita bukan orang yang supel. Kita cenderung introvert atau cenderung pendiam. Gak banyak bergaul, gak banyak senyum. Dan itu jadi karakter, memang agak susah kalau itu karakter ya. Kalau itu menjadi karakter, maka minimal menjaga diri. Ya. Tapi jangan sampai nggak ada negur sama sekali. Itu kan bisa kan? Bang, Assalamualaikum, salam. Siap mas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minimal negur. Ketika melintasi, kalau konteksnya kos-kosan, melintasi kamarnya. Kalau ini kontrakan, melintasi pintunya. Minimal negur. Contoh yang lain di kantor. Kita sudah hijrah lah, kelihatan. Orang pokoknya ngelihat kita pertama kali, waduh ini Ustadz salah masuk nih kayaknya. Jadi kalau sholat zuhur kita langsung tinggalkan komputer, kita langsung pergi ke masjid. Sedangkan teman-teman kantor tidak. Maka kalau seandainya ada kesempatan untuk ngajak mereka, ajak. Jangan sampai tidak sama sekali. Jangan soleh-soleh sendiri. Misal kita ngelewatin temen pas lagi natap kita bilang, yuk salat dulu yuk. Oh ya gitu. Jangan nunduk-nunduk, nggak ditegur sama sekali orang, nggak diajakin. Ini namanya soleh sendiri. Ya. Dan orang seperti ini tentu stigmanya kurang
kurang pas. Orang akan menganggap itulah si fulan. Dia kalau pergi sholat, pergi sendiri. Kita nggak pernah diajak. Ya memang sih, kita ini kan juga orangnya juga masih gini. Tapi ya, mungkin kalau kita diajak kita mau juga sih. Tapi ya dia emang beda sih ya. Gitu. Kayaknya nggak enak bergaul sama dia gitu. Jadi ada kecanggungan-kecanggungan, ada hambatan-hambatan untuk yang seharusnya kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan jadi tidak. Begitu. Jadi kemungkinannya, bila kita bisa mewarnai, warnai. Jangan sampai kita yang terwarnai. Bila kita tidak bisa mewarnai karena sebuah karakter yang menghalangi untuk itu, maka minimal menjaga diri. Tapi jangan sampai tidak menegur sama sekali. Nah, tutup dulu. Baik pemirsa, itu tadi faedah yang bisa kita ambil dari Ustadz Mufid Safitra. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman peserta Mufid Islamic Academy, maka nanti bisa disampaikan ke mu'alimin melalui grup masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.